Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan yang pertama Nimas Istisagatsa NIM 343, yang kedua Agni Nur Haslita Putri NIM 344, dan yang terakhir saya Hedi Pranoto NIM 345. Pada kesempatan kali ini kami akan membawakan sebuah materi yang berjudul Organisasi Otonom Muhammadiyah. Organisasi Otonom Muhammadiyah. Yang pertama yaitu Aisyah. Terdiri dari sejarah kelahiran, tugas dan perannya, amal usaha Aisyah, keluarga sakinah, dan yang terakhir yaitu isu gender dan peran muslimah. Sejarah kelahiran Aisyah. Beberapa tokoh Muhammadiyah seperti Kiai Haji Mokhtar, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Fakhruddin, dan Kiai Bagus Hadikusuma mengadakan pertemuan di rumah Nyai Ahmad. Diusulkan nama Fatimah, namun tidak diterima. Lalu dicetuskan nama Aisyah. Aisyah diresmikan tanggal 19 Mei 1970 Masehi dengan Ketua Siti Bariyah. Didirikan dengan pedoman surat At-Taubah ayat ke-71 sampai 72. Yang artinya, dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan sebagai mereka adalah menjadi penolong sebagian yang lainnya. Tugas dan peran Aisyah. Yang pertama yaitu membimbing kaum wanita ke arah kesadaran beragama dan berorganisasi. Yang kedua yaitu menghimpun anggota-anggota Muhammadiyah wanita, menyalurkan serta mengembirakan amalan-amalannya. Selanjutnya yaitu amal usaha Aisyah. Yang pertama yaitu pendidikan, yang kedua kewanitaan, yang ketiga PKK, yang keempat kesehatan, dan yang terakhir yaitu organisasi wanita. Selanjutnya yaitu keluarga sakinah. Istilah keluarga sakinah terdiri dari kata keluarga, dan kata sakinah. Dalam kehidupan sehari-hari, kata keluarga dipakai dengan pengertian antara lain 1. Sanak saudara, kaum kerabat. 2. Orang rumah, anak, istri, batih. 3. Orang-orang di bawah naungan organisasi atau dan yang sejenisnya, seperti keluarga Nahdlatul Ulama, keluarga Muhammadiyah, dan lain-lain. Munculnya istilah keluarga sakinah dimaksudkan sebagai penjabaran firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang menyatakan bahwa tujuan berumah tangga atau berkeluarga adalah untuk mencari ketentraman atau ketenangan dengan dasar mawaddah warahmah, yaitu saling mencintai dan penuh kasih sayang. Dalam keluarga sakinah ada yang dimaksud dengan keluarga sakinah dan pembinaan manusia takwa. Keluarga sakinah sebagai suatu keluarga terpilih akan menjadi lahan yang subur untuk tumbuh kembang anak, yang merupakan amanat Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi setiap orang tua. Amanat Allah atas penciptaan manusia adalah terciptanya manusia takwa serta terciptanya masyarakat sejahtera. Selain itu, keluarga sakinah juga terdapat keluarga sakinah dan pembinaan masyarakat sejahtera. Yang dimaksud di sini yaitu masyarakat sejahtera dengan pengertian masyarakat yang anggota-anggotanya merasa aman dan tentram dalam keseluruhan kehidupannya, baik secara perorangan maupun kelompok. Melalui masyarakat sejahtera akan tercapai tujuan kehidupan manusia di bumi, yaitu untuk selalu beribadah kepada Allah dan mengusahakan kesejahteraan umat manusia. Dan poin yang terakhir dari Aisyah yaitu isu gender dan peran muslimah dalam Muhammadiyah. Dalam hal ini membahas masalah perempuan sesungguhnya adalah membahas persoalan relasi dan interaksi sosial.
baik secara individual antara perempuan dengan laki-laki maupun antara perempuan dengan keluarga, komunitas, dan negara. Sebagai kelanjutan dari proses pemberdayaan terhadap posisi perempuan, Aisyah dan Muhammadiyah secara bersama-sama mengeluarkan buku pedoman yang berjudul Menjadi Istri yang Berarti pada Muktamar tahun 1937. Meskipun buku tersebut lebih banyak menekankan cara perempuan dapat berperan sebagai istri dan ibu yang baik, namun secara kultural sudah merespon tuntutan global bagi hak-hak perempuan untuk menerima pendidikan dan membebaskan mereka dari bias kultural yang mengesahkan kewenangan suami seperti yang digambarkan oleh organisasi Muhammadiyah yang kedua, yaitu Pemuda Muhammadiyah. Pemuda Muhammadiyah berasal dari berdirinya Hizbul Wathan, yaitu tentara tanah air yang dipelopori oleh Kyai Haji Mochtar pada tahun 1920. Anggota dari Pemuda Muhammadiyah adalah angkatan muda dan remaja yang terdidik keterampilan kepanduan, keagamaan, kemasyarakatan, dan sosial kependidikan. Dalam perkembangannya pada tahun 1932 atas keputusan Kongres ke-21 yang diselenggarakan di Makassar ditetapkan berdirinya Pemuda Muhammadiyah dan baru diberi otonomi penuh sejak Muktamar ke-37 di Yogyakarta pada tahun 1968. Selanjutnya yaitu tugas dan fungsi Pemuda Muhammadiyah. Terdapat 4 tugas Pemuda Muhammadiyah. Yang pertama yaitu menanamkan kesadaran dan pentingnya peranan putra-putri Muhammadiyah sebagai pelangsung gerakan Muhammadiyah serta kesadaran organisasi. 2. Mendorong terbentuknya organisasi atau gerakan pemuda sebagai tempat bagi putra-putri Muhammadiyah yang berdiri sendiri dalam pengayoman Muhammadiyah yang berbentuk pengkhususan. Sebagai contoh, pemuda, pelajar, mahasiswa, olahraga, kebudayaan, dan sebagainya. Lalu yang ketiga yaitu memberi bantuan bimbingan dan pengayoman kepada organisasi-organisasi tersebut serta menjadi penghubung secara aktif dan timbal balik. Yang terakhir yaitu memimpin dan menyelenggarakan musyawarah kerja. Fungsi Pemuda Muhammadiyah. Dalam perkembangannya pada tahun 1966, Muktamar Pemuda Muhammadiyah 4 di Jakarta pada tanggal 18 sampai 24 November 1966 menetapkan dalam Muqaddimah AD Pemuda Muhammadiyah bahwa Pemuda Muhammadiyah memiliki fungsi sebagai pelopor, pelangsung, penyempurna amal usaha dan perjuangan Muhammadiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agni Nurhasmita Putri, NIM B2019034. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang organisasi otonom, yaitu yang ketiga, Nasyiatul Aisyah. Berdirinya Nasyiatul Aisyah itu bermula dari ide Somodirjo dalam usahanya untuk memajukan Muhammadiyah dengan mengadakan perkumpulan yang anggotanya terdiri dari para remaja putra-putri standar School Muhammadiyah dengan nama Siswa Praja pada tahun 1919. Tujuan terbentuknya Siswa Praja ini adalah yang pertama menanamkan rasa persatuan, kedua memperbaiki akhlak, dan ketiga memperdalam agama. Pada tahun 1923, secara organisatoris Siswa Praja wanita menjadi urusan Aisyah. Kegiatannya semakin nyata pada tahun 1931 dengan nama SPW, diganti dengan Nasyiatul Aisyah atau Nasyiyah. Tahun 1938 pada Kongres Muhammadiyah ke-26 di Yogyakarta diputuskan simbol padi menjadi simbol Nasyiyah.
Bapak Ahyar Anis kemudian mengarang nyanyian Simbol Padi dan menjadikan sebagai lagu Mars Nasyiyah setelah Muktamar Muhammadiyah di Yogyakarta tahun 1950. Saat itu Asyiyah menjadi otonom, maka para nasyiyah semakin diperhatikan. Nahdlatul Aisyah sendiri adalah organisasi otonom dan kader Muhammadiyah yang merupakan gerakan putri Islam bergerak di bidang keagamaan, kemasyarakatan, dan keputrian. Maksud gerakan putri Islam ialah menggerakkan putri-putri Islam untuk memahami dan mengamalkan ajaran Islam serta mengajak dan mengarahkan orang lain sesuai dengan tuntutan Al-Quran dan As-Sunnah menuju terbentuknya putri Islam yang berakhlak mulia. Kemudian yang keempat yaitu Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah atau IMM. Ada dua faktor integral yang menjadi dasar dan latar belakang berdirinya IMM. Yang pertama faktor internal, yaitu dorongan untuk mengembangkan ideologi, paham, dan cita-cita Muhammadiyah. Untuk mewujudkannya, maka Muhammadiyah mesti berinteraksi dengan mahasiswa dengan menyediakan dan membentuk wadah khusus guna mengembangkan potensi mahasiswa. Anggapan mengenai pentingnya wadah bagi mahasiswa tersebut pada saat Muktamar ke-25 Muhammadiyah di Jakarta tahun 1963 dengan banyaknya desakan dan dorongan, maka didirikan organisasi khusus bagi mahasiswa dengan nama Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Usulan itu disetujui oleh PP Muhammadiyah yang kemudian diresmikan pada tanggal 14 Maret 1964 atau 29 Syawal 1384 Hijriah. Yang kedua, faktor eksternal, yaitu situasi dan kondisi kehidupan umat dan bangsa serta dinamika gerakan organisasi-organisasi mahasiswa. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah sebagai organisasi otonom Muhammadiyah merupakan gerakan mahasiswa di bidang keagamaan, kemasyarakatan, dan kemahasiswaan. Memiliki fungsi sebagai berikut, yaitu yang pertama sebagai organisasi kader, kedua organisasi dakwah, ketiga sebagai eksponen mahasiswa Islam dalam Muhammadiyah. Kemudian yang kelima yaitu Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Upaya dan keinginan para pelajar Muhammadiyah untuk mendirikan organisasi pelajar Muhammadiyah ini telah dirintis sejak tahun 1919 dengan adanya siswa praja di sekolah-sekolah. Ketika tahun 1958 pada konferensi pemuda Muhammadiyah di Garut, mulai ada titik terang dan mulai menunjukkan keberhasilan. Kemudian pada Muktamar Pemuda Muhammadiyah kedua pada tanggal 24 sampai 28 Juli 1960 di Yogyakarta, keputusan ini diperkuat dan memutuskan untuk membentuk IPN. Setelah ada kesepakatan antara Pemuda Muhammadiyah dan PP Muhammadiyah, Majelis Pendidikan dan Pengajaran tanggal 15 Juni 1961 ditandatangani peraturan bersama tentang organisasi IPM ini. Kemudian dimatangkan lagi dalam Konferensi Pemuda Muhammadiyah di Surakarta tanggal 18 sampai 20 Juli 1961 dan ditetapkan tanggal 18 Juli 1961 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 5 Safar
1381 Hijriah sebagai hari kelahiran Ikatan Pelajar Muhammadiyah atau IP. Dengan berbagai pertimbangan, pada tanggal 18 November 1992, nama IPM resmi diganti menjadi Ikatan Remaja Muhammadiyah atau IRM. Setelah perubahan nama IPM menjadi IRM, Muktamar IRM yang pertama dilaksanakan pada tanggal 3-7 Agustus 1993. Setelah berlalu pemerintahan yang represif dengan bangkitnya gerakan reformasi, juga melalui perdebatan yang cukup lama, akhirnya Muktamar IRM ke-6 di Solo, Jawa Tengah pada tanggal 23-28 Oktober 2008, kata remaja pada IRM dikembalikan kepada kitahnya, yaitu pelajar, sehingga IRM kembali menjadi IPM atau Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Organisasi Otonom Muhammadiyah yang keenam adalah Tapak Suci Putra Muhammadiyah. Berdirinya Tapak Suci Putra Muhammadiyah memiliki sejarah yang panjang seiring dengan perjuangan rakyat Indonesia dalam mempertahankan eksistensi bangsa dari penjajahan. Sekitar tahun 1925 sampai dengan 1951, di Kauman banyak sekali berkembang aliran pencaksilat yang berbau ajaran Islam maupun yang menyimpang dari ajaran Islam. Bermula dari desakan anak, murid perguruan Kasedu kepada pendekar Muhammad Bahri Irsyad agar dapat didirikan satu perguruan yang menggabungkan semua perguruan yang sejalur. Didasari atas keprihatinan dengan merosotnya kegiatan para pendekar besar dalam mengembangkan pencaksilat, di samping kekhawatiran makin terpecah belahnya perguruan pencaksilat. Dengan dasar pengertian bahwa kekuatan dapat disatukan dan tidak akan ada lagi lahirnya perguruan dari aliran yang sama, pendekar Muhammad Bahri Irsyad dapat menerima kenyataan itu. Setelah melalui berulang kali sarasehan, kemudian restu diberikan dengan pengertian bahwa perguruan nanti adalah kelanjutan dari perguruan yang ada di Kauman yang didirikan sejak tahun 1925 dan berkedudukan di Kauman. Dalam menyiapkan segala sesuatunya untuk berdiri perguruan, dibentuk dua tim. Yang pertama, tim organisasi yang diketuai oleh Irfan Najam, dan yang kedua, tim perguruan diketuai oleh Muhammad Rustam Cunda. Segala perangkat dan prasarana yang telah disiapkan dibawa dalam pertemuan pendekar tanggal 1 Juli 1963. Pembahasan organisasi tidak mengalami banyak kesulitan. Perumusan keilmuan untuk metode pendidikan siswa banyak menemui persoalan. Hal ini disebabkan karena telah disepakati bahwa lahirnya Tapak Suci bukan lahirnya aliran baru. Berkat kebesaran pendekar-pendekar terdahulu yang sudah mampu memandang jauh ke depan dengan melebur perguruan Kauman yang telah ada sejak 1925, maka atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala lahirlah perguruan Tapak Suci secara resmi pada tanggal 31 Juli 1963. Tapak Suci berperan besar untuk umat Islam, bangsa dan negara dalam menentang PKI. Kiai Haji Ahmad Badawi, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, memandang Tapak Suci tepat sekali untuk dijadikan wadah pengkaderan Muhammadiyah. Untuk itu, dalam sidang Tanwir Muhammadiyah pada tanggal 28 Juli sampai 1 Agustus 1967, Tapak Suci ditetapkan sebagai organisasi otonom Muhammadiyah. Dasar-dasar Tapak Suci yang pertama adalah membina pencaksilat yang bertakwa serta berkepribadian Indonesia, bersih dari ilmu sesat dan syirik. Yang kedua, mengabdi perguruan untuk perjuangan agama serta bangsa dan negara. Yang ketiga, sikap mental dan gerak langkah anak murid harus merupakan tindakan-tindakan kesucian. Organisasi Otonom Muhammadiyah yang ketujuh adalah Pandu Hizbul Wathon. Hizbul Wathon atau disingkat HW merupakan organisasi kepanduan dalam Muhammadiyah dengan status organisasi otonom. Pandu HW didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tahun 1918 dengan nama Pathfinder Muhammadiyah.
Tokoh perintisnya yang terkenal adalah Siroj Dahlan dan Sarbini. Atas usul Kiai Haji Agus Salim, istilah Belanda yang semula Pathfinder diindonesiakan menjadi kepanduan. Pada tahun 1920 atas usul Kiai Haji Hajid, kepanduan Muhammadiyah dinamakan Pandu Hizbul Wathon yang kemudian disingkat Pandu HW. Pandu HW pernah dilarang bergerak oleh pemerintah pendudukan Jepang dalam Perang Dunia II tahun 1942 sampai 1945. Namun terus bergerak aktif menghadapi penjajah Belanda. Bahkan Panglima Besar TNI Jenderal Sudirman adalah guru dan pembina Pandu HW. Ketika itu Sudirman yang sedang menjadi pimpinan Pandu HW, ketika Soekarno memintanya untuk menjadi Panglima TNI, beliau tidak langsung menyatakan bersedia, tetapi lebih dahulu meminta persetujuan pimpinan pusat Muhammadiyah. Akhirnya Sudirman pun disetujui oleh pimpinan pusat untuk menjadi Panglima TNI. Pada tahun 1961, dengan keputusan Presiden nomor 238 tahun 1961, HW dilebur menjadi satu dalam Pramuka. Setelah kekuasaan Orde Baru berakhir dan terbitnya Fajar menyingsing era reformasi, maka pada tanggal 18 November 1999, bersamaan dengan Milad Muhammadiyah yang ke-75, HW bangkit kembali dan dikukuhkan dalam Muktamar ke-44 di Jakarta tahun 2000. Sebagai organisasi otonom Muhammadiyah, maka struktur HW sejalan dengan struktur organisasi persyarikatan yang disusun secara berjenjang dari tingkat pusat sampai ke ranting. Di nasional, ada pimpinan pusat Muhammadiyah dengan Hizbul Wathon kuartir pusat HW. Di tingkat organisasi provinsi, ada pimpinan pusat wilayah Muhammadiyah dengan Hizbul Wathon kuartir wilayah. Untuk di tingkat kabupaten, pimpinan daerah Muhammadiyah dengan Hizbul Wathon kuartir daerah. Di tingkatan organisasi kecamatan, pimpinan cabang Muhammadiyah, Hizbul Wathon kuartir cabang. Dan di tingkatan organisasi desa, pimpinan ranting Muhammadiyah, Hizbul Wathon Qabilah. Jati diri kepanduan Hizbul Wathon ditandai dengan yang pertama, identitas kepanduan Hizbul Wathon. Identitas kepanduan Hizbul Wathon dibagi menjadi dua. Yang pertama, kepanduan Hizbul Wathon, dan yang kedua adalah gerakan kepanduan. Kepanduan Hizbul Wathon adalah sistem pendidikan anak remaja dan pemuda di luar lingkungan keluarga dan sekolah dalam membentuk warga masyarakat Islami yang berguna dan berakhlak mulia dengan metode kepanduan. Gerakan Kepanduan Hizbul Wathon adalah organisasi otonom Muhammadiyah yang mengkhususkan pendidikan anak, remaja, dan pemuda agar menjadi warga masyarakat yang mandiri dan berakhlak mulia dengan metode kepanduan yang Islami. Yang kedua, sifat Kepanduan Hizbul Wathon. Sifat Kepanduan Hizbul Wathon ada 4. Yang pertama terbuka, yang kedua sukarela, yang ketiga nasional, dan yang keempat Islami. Ciri khas Pandu Hizbul Wathon ditandai dengan prinsip dasar dan metode pendidikan. Prinsip dasar yang harus dipatuhi adalah pengamalan akidah Islamiyah, pembentukan dan pembinaan akhlak mulia menurut ajaran Islam, pengamalan kode kehormatan Pandu, pendidikan di luar lingkungan keluarga dan sekolah, satuan dan kegiatan terpisah antara putra dan putri, tidak terkait dan berorientasi kepada partai politik atau golongan tertentu. Sedangkan metode pendidikan yang diterapkan adalah yang pertama, kegiatan dilakukan di alam terbuka. Yang kedua, pendidikan dengan metode yang menarik, menyenangkan, dan menantang. Yang ketiga, pemberdayaan anak didik dengan penerapan sistem beregu. Dan yang keempat, penggunaan sistem kenaikan tingkat dan tanda kecakapan. Demikian presentasi yang kami sampaikan. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.